Dan merupakan minggu pertama kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus sebagai tubuh dan darah perjanjian bagi kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Nah, sebagai bentuk perlindungan maka Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Nah, saudara juga kalau berangkat ke kota, mengendarai kendaraan, motor, itu selalu mengenakan helm. Maksudnya untuk apa? Sebagai bentuk perlindungan untuk kepala. Jadi saya terlalu dibiasakan, walaupun cuma ke luar gang atau keluar komplek, saya selalu pakai pelindung kepala, helm. Karena itu sebagai bentuk perlindungan untuk kepala saya, supaya kalau terbentur, tidak fatal akibatnya. Saudara semua juga memerlukan perlindungan, itu secara jasmani. Nah, kita pun perlu perlindungan secara jiwa kita. Bagaimana bentuk perlindungannya? Nah, coba ya. Jasmani kita terlindungi oleh bodi mobil atau helm yang kita kenakan. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Pernahkah kita berpikir bahwa kita memerlukan perlindungan jiwa kita? Pernahkah kita berpikir bahwa kita memerlukan bentuk perlindungan yang pasti di dalam Tuhan? Oleh sebab itu, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan perlindungan yang kokoh. Demikian halnya di dalam kemah suci, imam-imam yang bertugas di dalam mempersembahkan korban persembahan di mezbah korban bakaran, darahnya dipakai untuk mengolesi tanduk-tanduk dari halaman sampai ke ruang maha suci. Jadi darah Kristus merupakan bentuk kekuatan untuk beraktivitas dari halaman sampai ke ruang maha suci. Demikian juga halnya kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya, Yesuslah yang perlu kita gandol. Luar biasa saudara-saudara. Kalau bukan karena kasih Kristus, saya juga tidak mungkin berada di sini. Dan saudara juga tidak mungkin bisa bertemu dengan saya, atau saudara bertemu dengan satu dengan yang lain. Tetapi karena kasih Kristuslah, maka kita yang tadinya adalah seperti zaitun liar, menjadi satu, disatukan di dalam kesatuan tubuh Kristus. Ini cuaca cerah. Nanti saudara pulang dari gereja, mepe padi ya, sambil berdoa, Tuhan, biar padi yang saya pepe ini, yang saya jemur ini tidak nyusut terlalu banyak, pertimbangannya makin banyak ya. Kalau dijemur, anak-anak Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Biasanya kalau dijemur itu kan ada penyusutan, kadar air dan sebagainya. Tapi berdoa sama Tuhan supaya oke lah saya jemur, tapi jangan terlalu banyak nyusutnya Tuhan, biar kami menikmati hasilnya, panennya melimpah ruah. Ada bentuk perlindungan dari Tuhan. Saya sangat tertarik sekali mengikuti kisah di dalam Alkitab itu mengenai tulah di Mesir. Begitu nyata perlindungan Tuhan bagi umat-umat pilihannya. Seluruh Mesir kena tulah, tetapi bangsa Israel dilindungi dari tulah itu. Kenapa? Ada tanda darah. Ada bentuk tanda darah, bahwa ada pengorbanan di situ. Itu ternyata simbol bahwa darah Kristus sebagai korban untuk pengampunan kita. Orang punya uang banyak, punya uang miliaran, apakah dia bisa mempertahankan nyawa barang 1 menit pun? Tidak. Uang boleh banyak, kekayaan boleh banyak, tapi dia tidak berkuasa untuk menghentikan 1 menit pun nafas lepas dari kita. Kalau tiba saat Tuhan izinkan meninggal, dipanggil, tidak mampu. Oleh sebab itu, dari start kita, dari mulai kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka sampai akhirnya pun kita berkata tetap, aku derek Kristi. Ada pujian zaman dulu itu, saya mau gimana?
Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Artinya bukan orang kita mengikut Tuhan jadi susah, bukan. Artinya ada kesiapan manakala kita sedang diuji sampai titik penghabisan. Anak ngelawan, mantu juga ngelawan, suami juga nyebelin, kalau tidur ngungkurin. Ya, jadi semuanya seolah-olah melawan gitu ya. Seperti tadi malam saya pelayanan di daerah mana tuh Bu Gembala? Jatisrono. Ada rasa dendam, ada rasa amarah terhadap suaminya yang sangat-sangat luar biasa, sehingga Tuhan izinkan terjadi penyakit pada suami dan istri ini. Lalu saya katakan, Ibu, hanya satu syarat supaya kita berdamai dengan Tuhan. Seringkali saya berkata, setiap kali saudara melepaskan pengampunan, maka segenggam imun masuk dalam tubuh. Tapi manakala saudara melepaskan kebencian, maka segenggam penyakit juga masuk dalam tubuh. Diabetes, darah tinggi, darah rendah, encok, rematik, boyok, panu, kadas, kurap, semua ada. Ya, komplit seperti supermarket penyakit tubuh kita. Bagi saudara yang sekarang mengalami seperti supermarket tubuh saya dengan penyakit, berbagai macam penyakit ada, mulai sekarang belajar metani diri. Metani itu koreksi diri, ya. Ya, mulai koreksi diri. Saya sudah berbuat salah A, B, C, D. Percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara. Kalau saudara mempunyai supermarket seperti, maaf kata saya sebut, trio macan mat atau trio kwek-kwek mat, ya, atau Alvero mat gitu ya, itu saudara kaya raya. Tapi saudara, tubuh saudara menjadi supermarket penyakit, walah lah yung melaku toyo ya, encok rematik kumat, ya kan ya. Nah itu dia. Oleh sebab itu saudara, ubah supermarket penyakit dalam tubuh saudara menjadi donatur kesembuhan buat orang lain, mengampuni, mengasihi, dan akhirnya memberkati. Mustahil orang dapat memberkati tanpa mengasihi. Mustahil orang dapat mengasihi tanpa mengampuni. Saya kalau perselisih paham dengan istri tidak lebih dari 5 menit, langsung pertama ngangkat, tanya Bu Gembala. Sering karena berapa hari saya kebiasaan di sini. Kalau sudah ejel-ejelan ya sudah, tapi selesai sudah. Lepaskan pengampunan karena saya tidak mau. Begitu saya berdiri mimbar, istri bilang pret. Bukan amin malah pret. Halah kasih opo, woy wingi lho nyakiti aku. Nggak mau saya begitu. Jadi apa yang saya sampaikan itulah yang terjadi. Jadi kesaksian adalah firman, adalah hidup. Jadi bukan suami di mimbar lalu istrinya pendeta berkata pret, halah. Tidak. Jadi ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi itulah saya bilang bahwa kesaksian itu muncul dari dalam dulu. Jangan biar kelihatan baik sama orang, kemana-mana gandengan tangan, begitu sampai rumah, ya. Kemarin tuh ada yang kondangan, istrinya ada yang ketinggal. Suaminya kemana, istrinya ketinggal. Alah, kok ditinggal gitu? Padahal istrinya udah pengen mesra, suaminya enggak. Nah, mulai sekarang lepaskan pengampunan, lepaskan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Jadi saya tidak ingin saudara menjadi supermarket penyakit. Encok, panu, kadas, kurap, sakit gigi, sakit gusi dan sebagainya. Semuanya hilang. Kenapa?
kita menjadi donatur pengampun, memberikan pengampunan. Sakit memang. Ya, suami sudah menyakiti bertahun-tahun, masa harus mengampuni? Loh, kalau mau sembuh, kalau lepas dari penyakit, ampuni. Bukan terpaksa, tapi karena penuh kasih, karena mengasihi, mengampuni, memberkati. Ingat 3 hal itu. Jadi tema tahun ini di gereja Bethel Tabernakel Ngerompak adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Setuju betul? Setuju ya. Jadi tema untuk jemaat di gereja GBT Ngerompak ini adalah hendaklah saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Ya. Jadi nanti panennya diberkati Tuhan, hasil ladangnya melimpah, yang bekerja juga diberkati Tuhan, tempat kerjanya rame sehingga tidak deg-degan, tiap bulan bisa bayaran dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca dalam Roma 13 ayat 12 sampai 13. Roma 13 ayat 12 sampai 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Terus, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi kompak nih sekarang, stop sekarang nih. Tema tahun ini adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Ayatnya dikatakan dalam ayatnya yang ke-13 bagian C, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi kalau ada perselisihan, cepat-cepat selesaikan supaya masing-masing melepaskan berkat keampunan dan tubuh saudara menjadi sehat. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 13 dikatakan ayat 12 mengenakan perlengkapan senjata terang. Mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudara, perhatikan, saudara kalau berjalan malam dengan siang lebih enak mana? Siang tentunya ya, ada batu, kita juga bisa menghindari. Tapi kalau kita berjalan pada malam hari, seringkali kita terantuk batu. Terantuk itu artinya tersandung batu dan sebagainya. Ada hal-hal binatang-binatang yang tidak kita kelihatan, lalu menggigit kita dan sebagainya. Tapi kalau berjalan siang hari, maka mata waspada. Demikian juga pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa supaya jemaat itu berjalan jangan seperti malam hari, tapi seperti siang hari, dalam keadaan terang, supaya waspada. Ya, orang kalau berjalan malam hari tentu kurang waspada. Banyak hal-hal terjadi pada malam hari. Artinya pada saat tak terduga itu datang, maka oleh sebab itu kenakanlah perlengkapan senjata terang. Lalu apa itu perlengkapan senjata terang? Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dalam hidup kemuliaan iblis. Ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Amin. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya kita mengenakan pakaian perlengkapan senjata terang. Yang pertama ayat yang 12, bahwa musuh kita bukan secara fisik, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa kegelapan yang merasuki pikiran kita, merasuki hati kita. Maka ada istilah orang kesetanan. Kalau kita berjalan dihadang sama orang, kita masih bisa melawan. Tapi setan yang sudah merasuk ke orang itu yang tidak kelihatan, adik bisa jadi musuh,
istri bisa jadi musuh, suami bisa jadi musuh, wong kok kesetanan tak perjani. Ya kan? Ada istilah seperti itu kan? Jadi musuh kita bukan secara fisik, tapi yang merasuk hatimu, yang merasuk pikiranmu, yang merasuk langkahmu. Hingga kadang-kadang jadi mau gereja malas. Aduh, mumpung panas aku tak libur dulu gak ke gereja. Ya, begitu izin, tahu baru 5 menit hujan besar. Rugi, iya. Padi nggak kejemur, nggak ibadah, rugi yang ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara, itu yang dimaksud dalam Roma 13 ayat 12 sampai 13 bahwa mengenakan senjata terang. Lalu Rasul Paulus yang dikatakan senjata terang adalah supaya kita, karena kita musuh kita bukan secara fisik. Baca ayat 14 sampai 18, Efesus 6 14 sampai 18. Jadi bersedialah tegak, menjaga kebenaran dan berkeserakahan agama. Ya. Dalam segala keadaan, gunakanlah kisah iman, sebab kisah itu membawa mengajarkan semua para ahli dan bijak. Berimalah kepada keselamatan dan berdoa, yaitu firman Allah dalam segala keadaan. Ya. Barang siapa pun di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan dan takut yang untuk segala orang berdoa. Cukup. Inilah senjata yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Karena perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan daging, bukan melawan fisik, tapi melawan nafsu yang ada di dalam hidup kita. Kesombongan, tidak mau berdamai, sakit hati menahun, ya, iri, dengki dan sebagainya. Itulah yang perlu kita lawan. Oleh sebab itu kita perlu senjata. Senjata apa? Yaitu di dalam ayat 14 sampai 18, saya akan bacakan pelan-pelan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa sih perintah Injil? Apa itu perintah Injil? Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah Injil. Berat kan? Sudah menghina kita, ngejek kita, kita suruh mengasihi, bayangkan saja. Kalau hukum Taurat kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi dalam satu hukum kasih, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini yang berat, tapi harus dilakukan. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, harus melakukan ini. Memang perkataannya ringan, kasihilah musuhmu, diucapkan ringan, tapi dia lakukannya begitu berat. Dan saya sudah melewati masa-masa itu. Saya harus mengampuni orang yang membenci saya harus mengampuni orang yang sudah memfitnah saya. Tetapi saya harus lakukan mengasihi dengan tulus. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan orang itu mendekat kepada kita dan berkata, ampuni saya karena saya sudah berbuat jahat kepadamu. Coba kalau waktu itu saya lawan dengan kata-kata, dengan kejahatan, mungkin dia akan dendam ke saya. Tapi dengan kasih meluluhkan, membiarkan, mengizinkan, dengan kasih membiarkan roh Tuhan bekerja atas orang itu. Bukan kita yang bekerja, tapi roh Tuhan yang bekerja untuk menyadarkan orang itu. Dengan kata-kata tentu kita akan berbantah-bantah. Seringkali kita mendengar kata istilah patu. Patu itu cekcok antar tetangga. Kenapa? Karena tidak membiarkan, tidak mengizinkan roh Tuhan yang bekerja dalam permasalahan itu, yang bekerja dalam mulut kita, makanya pek, itu lagi pek, jebret. Hancur antar tetangga. Manakala ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, izinkan Tuhan bekerja melalui Roh Kudusnya menjamah orang itu satu A, B, dan C. Saya berharap saudara tidak lagi menjadi supermarket penyakit dalam tubuh saudara. Tapi hari lepas hari, minggu lepas minggu, saudara mulai melepaskan barang-barang itu, penyakit itu. Berikan diskon pada mereka, bonus pada mereka, kasih, mengasihi, dan sebagainya. Maka saudara terbebas dari supermarket penyakit dalam tubuh. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, melalui perjamuan kudus ini nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus.
saudara akan dipulihkan. Saudara yang sakit menaun, sakit apapun, lepaskan pengampunan dengan darah dan tubuh Kristus, maka saudara mendapatkan pengampunan. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus. Yesuslah